Apakah istilah Tritunggal ada dalam Alkitab? 1. Dasar Alkitabiah untuk konsep Tritunggal. Meskipun kata Tritunggal tidak ada, fondasi untuk doktrin ini tersebar di seluruh Alkitab. Doktrin Tritunggal dibangun berdasarkan dua kebenaran utama yang tampaknya bertentangan tetapi diajarkan bersama-sama. Kebenaran 1. Allah itu Esa, monoteisme. Kebenaran 2. Ada tiga pribadi yang disebut Allah. Mari kita lihat bukti Alkitabiah untuk kedua kebenaran ini. A. Keesaan Allah, monoteisme. Ini adalah fondasi iman Yahudi dan Kristen. Alkitab dengan tegas menyatakan hanya ada satu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. B. Tiga pribadi yang disebut Allah. Alkitab juga memperkenalkan tiga pribadi yang memiliki sifat, kuasa, dan otoritas ilahi. Allah Bapa jelas adalah Allah. Ini tidak diperdebatkan. 2. Yesus Kristus, anak atau putra, disebut dan diperlakukan sebagai Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Ayat 18 bahkan menyebutnya, anak tunggal Allah. Yohanes 20 ayat 28. Thomas berkata kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus tidak menolak penyembahan ini. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahta mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Di sini, Bapa sendiri menyebut anak sebagai Allah. Titus 2 ayat 13, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yesus disebut Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita. 3. Roh Kudus diperlakukan sebagai pribadi yang ilahi. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bait Allah adalah tempat kediaman Allah. Roh Kudus memiliki atribut pribadi. Ia berbicara, Kisah Para Rasul 13 ayat 2, mengajar, Yohanes 14 ayat 26, berduka, Efesus 4 ayat 30, dan berkehendak, 1 Korintus 12 ayat 11. Ini adalah ciri-ciri seorang pribadi, bukan sekadar kekuatan impersonal. C. Ketiga pribadi ini muncul secara bersamaan dan setara. Ayat-ayat kunci menunjukkan ketiga pribadi ini berbeda, namun setara dan bekerja bersama-sama. Perintah Agung, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, nama, tunggal, bukan nama-nama. Ketiganya disatukan dalam satu otoritas dan esensi. Baptisan Yesus, Matius 3 ayat 16 dan 17 sedih. Yesus, anak, dibaptis di sungai Yordan. Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atasnya. Suara dari sorga, Bapa, berkata, inilah anakku yang kukasihi. Di sini kita melihat tiga pribadi yang berbeda secara visual dan auditori dalam satu peristiwa. Berkat Rasul Paulus, 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi, ketiga pribadi disebutkan setara dalam satu konteks berkat. 2. Perkembangan sejarah istilah Tritunggal. Gereja mula-mula percaya pada semua ayat di atas,
tetapi mereka membutuhkan waktu dan perdebatan teologis untuk merumuskan pemahaman yang tepat untuk mempertahankan keesaan Allah, melawan politeisme. Mempertahankan keilahian Yesus dan Roh Kudus, melawan bidat seperti Arianisme yang mengatakan Yesus adalah ciptaan. Menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akhir abad pertama sampai abad kedua. Bapak-bapak gereja awal seperti Ignatius dari Antiokhia dan Justinus Martir sudah mengajarkan tentang keilahian Kristus dan membahas ketiga pribadi, meski tanpa istilah yang terstandarisasi. Akhir abad kedua sampai abad ketiga. Tertullianus, 155–240 Masehi, seorang teolog dari Kartago, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Latin, Trinitas, dan merumuskan terminologi teologis yang berpengaruh seperti satu substansi dalam tiga pribadi, una substantia, tres personae. Istilah ini diciptakan untuk merangkum pengajaran Alkitabiah, bukan untuk menambahinya. Abad keempat. Kontroversi Arianus memuncak. Arius mengajarkan bahwa ada masa ketika anak tidak ada, sehingga merendahkan Yesus menjadi makhluk. Untuk menanggapi ini, Konsili Nikea, 325 Masehi, menegaskan bahwa anak adalah sahakekat dengan Bapa, bahasa Yunani, homoousios. Kemudian, Konsili Konstantinopel, 381 Masehi, mengonfirmasi keilahian Roh Kudus. Dari sinilah lahir pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang secara eksplisit mengakui iman akan Allah Bapa, dan akan Tuhan Yesus Kristus, dan akan Roh Kudus. Kesimpulan. Akui fakta. Anda benar, kata Tritunggal sendiri tidak tertulis dalam Alkitab. Itu adalah istilah yang dikembangkan oleh gereja beberapa abad setelah Yesus naik ke sorga. Jelaskan fungsinya. Istilah ini diciptakan bukan untuk menambah ajaran Alkitab, tetapi untuk mempertahankan dan merangkum kebenaran yang diajarkan Alkitab tentang siapa Allah. Sama seperti kata Alkitab sendiri tidak ada di dalam Alkitab, tetapi kita menggunakannya untuk merujuk pada kitab suci yang diilhamkan Allah. Tunjukkan dasar Alkitabiahnya. Yang paling penting adalah konsepnya ada dengan sangat jelas. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tetapi juga memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, serta Roh Kudus sebagai pribadi ilahi. Ketiganya muncul bersama-sama dalam otoritas yang setara, seperti dalam Matius 28 ayat 19. Tritunggal adalah cara terbaik kita memahami kebenaran kompleks ini. Doktrin Tritunggal adalah sebuah misteri yang melampaui akal manusia sepenuhnya, tetapi itu adalah misteri yang dinyatakan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya. Kita mempercayainya bukan karena kita dapat memahaminya sepenuhnya, tetapi karena kita percaya itulah cara Allah menyatakan dirinya dalam Alkitab.